saya mau sampaikan bahwa memang perjuangan untuk membela bangsa dan negara itu tidak mudah begitu. Tapi harus difahami bahwa berjuang untuk membela bangsa dan negara itu kan bukan berarti harus angkat senjata, tapi cukup berbuat baik, mengikuti dan mentaati semua aturan, semua ketentuan yang ada. Itu salah satu dari upaya kita untuk membela negara ini. Nah, kalau dilihat kembali 22 tahun yang lalu ketika kami di Timur Timur, kami merasa betul-betul sendiri begitu. Karena bagaimanapun itu menyangkut kedaulatan negara, tapi ketika kami berjuang di situ tidak ada satupun suara dari provinsi lain yang ada di Republik ini tentang Timur Timur, persoalan Timur Timur. Kami hadapi sampai masuk penjara. Akan tetapi karena kami memilih untuk menjadi orang Indonesia, maka sekalipun kami masuk penjara, kami tetap konsisten dan tetap setia kepada Indonesia. Oleh karena itu, pesan dan harapan saya ya generasi muda bangsa Indonesia ini ya harus difikirkan bahwa negara ini ke depan kan ada di pundak mereka. Ya, tidak lagi di pundak kami dan para senior-senior yang lain. Oleh karena itu ya fokuslah sekolah yang baik, mengabdi kepada negara, tidak perlu terpengaruh hal-hal yang tidak perlu karena kadang-kadang kan saya lihat itu generasi muda membanding-bandingkan negaranya ke negara lain, kan memang merepotkan sekali, tapi itulah yang terjadi. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwa pemerintah pasti punya langkah-langkah yang tepat di dalam penanganan itu. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 76, 77, dan 78 TK tahun 2021 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra, Bintang Budaya Paramadharma, dan Bintang Jasa. Hari ini pemerintah memberikan penghargaan Bintang Mahaputra atas jasa-jasa beliau, dan kami, keluarga besar Bapak Artio Alpurstar, sangat bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan ini, terutama kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selama ini beliau menjabat sebagai Hakim Agung, tidak hanya memberikan contoh kepada masyarakat luas, tapi juga kepada keluarga untuk menjaga integritas, menegakkan keadilan, jujur. Itu yang beliau selalu tanamkan. Istilahnya kalau kepada kami, kalau iya, iya, tidak, tidak. Selalu ditanamkan seperti itu. Ketika beliau mendedikasikan dirinya, tidak pernah terbersit sedikit pun dalam diri beliau, dalam diri kami, untuk mendapatkan sebuah penghargaan yang sangat terhormat ini. Beliau memang hanya ingin memberikan yang terbaik saja yang beliau punya untuk negeri ini. Jadi penghargaan ini menurut saya dan keluarga besar, terutama juga dokter-dokter Indonesia, luar biasa apresiasi untuk tenaga medis di Indonesia. Harapan suami saya, saya mewakili suami saya semasa beliau hidup. Beliau sangat ingin di dunia kedokteran ini terus berkembang, tidak terhenti, karena dengan teknologi-teknologi yang ada diharapkan ketika ada masalah-masalah seperti pandemi saat ini yang tiba-tiba ada, bisa segera bergerak semua dengan seluruh teknologi dan upaya yang ada di dunia kedokteran. Dan harapan beliau ya, di dunia kedokteran ini perlu lebih diperhatikan lagi, karena di Indonesia ini masih butuh banyak dokter-dokter untuk menangani segala permasalahan-permasalahan di seluruh pelosok negeri. Saya sangat bangga sekali dengan adanya penghargaan ini, artinya bahwa pemerintah memperhatikan kita semua, yang mana kita bekerja keras untuk bangsa dan negara. Dan hal inilah yang menjadikan kami bangga juga sebagai tenaga kesehatan,
pemerintah memperhatikan kita tentang semangat-semangat kita di dalam meningkatkan kesehatan. Terus pada masa-masa pandemi ini kami bekerja sangat-sangat stres sekali. Nah. Tapi dengan adanya penghargaan ini, saya merasa senang dan saya merasa dihormati dengan rekan-rekan kami semua tenaga kesehatan merasa ikut bangga dengan adanya penghargaan ini. Artinya pemerintah memperhatikan kita.